Indonesia itu cukup tinggi. Dari 37 pasangan ABG di sejumlah kamar hotel pada Rabu 8 Juli malam. Saudara, seorang pria asal Indonesia dihukum seumur hidup oleh pengadilan Manchester, Inggris. Reinhard Sinaga dihukum seumur hidup atas 159 dakwaan kasus pemerkosaan dan Asmin kini sakit-sakitan. Ia depresi setelah putrinya, N, seorang siswi SD, tewas dibunuh oleh NH, teman sepermainannya yang merupakan siswi SMA. Tiga orang siswa SMP di Kecamatan Hulu, Purworejo, Jawa Tengah ini melakukan perundungan terhadap seorang siswi. rekonstruksi berlangsung di kantor sekolah Oke, karena aku lihat nih, banyak banget tuh yang kena dampak corona. Aku mikir, kayaknya bagus juga buat ngajakin teman-teman aku ikutan nyumbang juga, kita buat donasi bareng. Tapi aku bingung, lagi karantina gini. Oh iya, aku coba live stream IG aja deh. Hai, yang baru lihat, aku tuh lagi ngajakin kalian biar bisa ikut nyumbang buat yang kena dampak corona. Jadi kita di rumah juga. bisa nolong orang-orang. Enggak, aku cuma mau beneran nolong orang doang dan ngajak kalian buat berbuat baik bareng. Gak kayak gitu. Aku tuh cuma mau kita dan kalian semua bisa bareng nyumbang. Untuk apa berilmu tapi tak berkarakter? Apakah karakter jauh lebih penting daripada ilmu? Menurut KBBI, ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Sedangkan karakter menurut KBBI merupakan tabiat, kebiasaan, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti luhur yang membedakan seseorang dengan orang yang lain. Sedari kecil, kita dituntut untuk menjadi anak yang pintar. Tetapi apakah pernah kita dituntut untuk menjadi anak yang berkarakter dan berbudi luhur? Ilmu memang kekuatan yang harus kita miliki. Tetapi apakah pernah kita menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih kuat, jauh lebih penting daripada ilmu? Karakter. Karakter dapat dibentuk, bukan serta-merta bawaan sejak lahir. Ilmu dan karakter perlu jalan beriringan, bukan saling mendahului, bukan juga saling menyalahi. Saling melengkapi adalah jalan terbaik untuk memberikan kekuatan yang dapat memberikan dampak dan manfaat bagi orang lain. Pendidikan karakter merupakan wadah atau proses untuk membentuk pribadi yang baik. Setinggi apapun ilmunya, secerdas apapun orangnya, tapi jika karakter seseorang tidak terbangun dengan baik, hal itu akan menjadi sia-sia. Karena karakterlah yang dapat membangun jati diri seseorang. Orang pintar belum tentu berkarakter.
tapi orang yang berkarakter pasti pintar. Secara karakter sendiri ini merupakan pedoman besar dalam diri seseorang. Karakter ini merupakan elemen yang penting yang dapat membentuk sifat dan perilaku seseorang di lingkungannya. Karakter dibangun dari pembelajaran dan pengalaman yang nantinya akan membentuk ciri khas dan jati diri dari seseorang. Sumber pengetahuan tidak hanya dari buku, justru dengan adanya karakterlah pengalaman dan ilmu pengetahuan kita menjadi luas. Seseorang dengan karakter yang baik akan mampu menjadi generasi muda yang cerdas, aktif, inovatif, dan kreatif. Dalam membangun karakter yang baik, tentunya terdapat beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Cukup dengan hal-hal simpel yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti bertanggung jawab, disiplin dalam mengerjakan suatu hal, dapat menghargai orang lain, dan menerima pendapat orang lain dengan lapang dada, berani mengambil resiko, tidak mudah putus asa jika mengalami kegagalan, dan menjadikan kegagalan itu sendiri sebagai dorongan atau motivasi kita untuk terus-menerus memperbaiki diri kita agar lebih baik ke depannya. Serta jangan lupa untuk selalu menebarkan hal positif di sekitar kita. Dan yang terpenting adalah dapat menghargai dan mengapresiasi diri kita sendiri atas apapun hal baik yang telah kita lakukan. Belajarlah untuk mendorong diri menuju kesuksesan, mengatasi kekurangan, menjadi orang yang lebih baik ke depannya, apapun hasil yang diraih. Potret negara saat ini sedang mengalami berbagai goncangan permasalahan yang mengganggu proses jalannya pembangunan nasional. Korupsi yang semakin marak, tumbuh suburnya pornografi dan porno aksi, perjudian, perampokan, pembulian, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, praktik politik yang tidak bermoral, tingginya angka kriminalitas, dan lain-lain. Di antara fenomena tersebut dinilai tidak sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan nasional. Maka dari itu, peran pendidikan karakter di sini sangat penting. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, gemar membaca, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab merupakan 18 indikator manusia berkarakter yang dapat diimplementasikan pada setiap kegiatan kita. Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan pembiasaan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan mengucapkan salam kepada teman, guru maupun tamu, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan hidup bersih dan sehat, prinsip reward and punishment merupakan contoh perilaku yang dapat ditiru. Manusia itu seperti kaca jendela yang bernoda. Mereka akan memantulkan cahaya dan bersinar jika matahari muncul, tetapi jika kegelapan tiba, keindahan mereka yang sebenarnya akan tampak jika ada cahaya dari dalamnya. Dan cahaya dari dalam tersebut merupakan karakter baik yang kita miliki. Oke, sekarang kita bakal buat conclusion dari beberapa pertanyaan-pertanyaan ini. Kenapa sekarang Indonesia lagi gencar-gencar banget ngedepanin pendidikan karakter di kurikulum terbarunya? Kenapa moto SMA Negeri 3 Bandung, sekolah kita, itu knowledge is power but character is more? Kenapa nggak character is power but knowledge is more? Kenapa karakter itu lebih penting daripada pengetahuan? Nah, jawabannya itu terrealisasi dalam adanya pembentukan kurikulum terbaru. Pemerintah sadar akan turunnya karakter yang dimiliki oleh generasi penerus bangsa, yang dimiliki oleh generasi muda. Terlihat dari beberapa contoh-contoh kasus yang mencerminkan bahwa karakter yang dimiliki sudah luntur dan hampir hilang. Maka dari itu, dibutuhkan sekali yang namanya pendidikan karakter. Di abad 21 ini terutama karena sedang ada arus globalisasi dan pemikiran jangka pendek yang semakin bertambah kepada setiap generasi muda, individualistik, hedonistik, dan materialistik. Maka dari itu, untuk jangka panjangnya, sumber daya manusia itu yang diperlukan adalah yang berkarakter, yang memiliki karakter yang baik, berani untuk berpendapat, percaya diri, juga amanah terhadap apa yang ia pegang atau apa yang seharusnya ia jaga. Karena dapat diberikan contoh bahwa orang yang berpengetahuan saja tidak cukup
Contohnya saja, koruptor-koruptor di luar sana yang memiliki pengetahuan luar biasa tetapi tidak memiliki karakter yang baik. Maka dari itu, karakter lebih penting daripada pengetahuan. Pendidikan karakter pun harus berlandaskan dengan nilai-nilai agama, Pancasila, juga undang-undang, di mana nanti akan membentuk kader-kader yang dapat membawa Indonesia agar lebih maju. Albert Einstein pun mengatakan, kebanyakan orang berkata bahwa kecerdasanlah yang melahirkan ilmuwan besar. Mereka salah, karakterlah yang melahirkannya.